Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal hadinal muhtadin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para alim, para ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nakhussu bidzikri Kiai Haji Asy'ari Hasan selaku ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda beserta seluruh rombongan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati jajaran takmir Masjid Nurul Falah wa nakhussu bidzikri Al-Karim Ibnul Karim Kiai Syamsi matta'anallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati seluruh jamaah, Bapak Ibu warga Masjid Nurul Falah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga yang barokah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin solihat, umurnya barokah, rizkinya barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Selain daripada nikmat besar yaitu nikmat iman wal Islam. Malam ini Allah sedang memilih kita, memberikan untuk kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang punya banyak waktu tapi tidak bisa meluangkan waktu. Banyak orang yang punya banyak kesempatan tapi tidak bisa menyempatkan waktu, menyempatkan diri. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberi kesempatan dan kita bisa menyempatkan diri untuk hadir ke rumah Allah Masjid Nurul Falah dalam rangka sholat Isya secara berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ya. Tarawih itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tarawihun, pakai ro bukan pakai ra. Nah, ya. Tarawihun. Usolli sunnatat tarawihi.
Nah, bukan tarawih ya, tarawih. Nah itu. Tapi kalau bahasa Indonesianya silahkan. Tapi kalau dalam sholat, usolli sunnatat tarawih. Nah itu ya. Alhamdulillah. Ini kalau nggak ngaji bisa nggak tahu Pak. Ya. Berhubung malam ini kita ngaji, jadi bisa membedakan mana makhrajil huruf dalam istilah Indonesia, mana makhrajil huruf dalam istilah bahasa Arab. Alhamdulillah. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip 3 wasiat para ulama zaman dulu. Ada 3 ungkapan ulama, kalam hikmah ulama zaman bahari, zaman dulu. Yusi ba'duhum ba'dan fi kutubihim. Yang mana sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berwasiat dengan ungkapan-ungkapan hikmah tersebut. Bahkan ditulis fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Dan saya mengambilnya, mengutipnya dari sebuah kitab yang berjudul Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah, yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang beliau sendiri wafat tahun 578 Hijriah. Ada 3 kalam hikmah yang oleh para ulama-ulama salaf, bukan salafi ya, salaf. Salafi dengan salaf beda. Ya. Salaf, ulama ussalaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Fi zamanil mutaqaddimin, di zaman dahulu. Itu ulama salaf. Tapi istilah ini sekarang mulai bergeser. Mulai dicaplok ya, untuk jati diri sebuah firqah tertentu dalam rangka ingin merebut simpati masyarakat, diambil istilah itu, kemudian dilekatkan dalam kelompok dirinya, melabelkan dirinya dengan label salafi, padahal ajarannya keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ada sebuah kitab Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah. Ulama-ulama salaf, aslafun as-salihun zaman dulu saling berwasiat dengan kalam-kalam hikmah tersebut. Ada 3. Yang pertama, di kitab itu dikatakan, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Man amila, siapa yang berbuat, beramal, li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu, Allah mencukupinya, amra dunyahu, urusan-urusan dunianya. Kalau orang ini bertindak, beramal, diniatkan untuk Allah, diniatkan untuk akhirat, maka urusan dunianya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka jangan heran banyak orang-orang yang kelihatannya santai, kerjanya kerja akhirat, kemana-mana kerjanya kerja akhirat. Dia walaupun bekerja di pasar, di kantor, sebagai ikhtiar untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba, dia bekerja. Tapi yang lebih difokuskan dalam hari-harinya adalah ibadah akhirat, amal akhirat. Maka jangan heran kalau di antara mereka urusan dunianya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat yang pertama, yang mana ulama-ulama mutaqaddimin zaman bahari saling berwasiat, yusi ba'duhum ba'dan fi kutubihim, dengan wasiat tersebut. Yang kedua, dikatakan man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, memperbaiki kolbunya,
memperbaiki rohaninya, memperbaiki sarirohnya, memperbaiki sirnya. Penyakit-penyakit hati dikeluarkan. Ujub, riya, takabur, sum'ah, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Min sifatil madhmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Dibersihkan dari hatinya, dikeluarkan dari hatinya. Hatinya ditata, diperbaiki. Aslaha sariratahu, memperbaiki kolbunya. Aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Anggota badannya yang biasanya suka mengambil hak orang lain, dirubah oleh Allah, diperbaiki. Pandangannya yang awalnya suka jelalatan, memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan ngelirik-ngelirik istrinya orang. Nah ya, ini kalau kolbunya benar, matanya ikut benar. Kalau hatinya diperbaiki, insya Allah pandangannya, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, seluruh tindakan zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ungkapan ini, kalam ulama ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ala fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, fil jasadi, di dalam jasad, jasad kita manusia, mudghah, ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, seluruh jasad yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging yang ada di jasad itu buruk, jelek, rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh jasad yang lain ikut buruk. Artinya apa? Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ingat, itu adalah hati. Makanya kalau orang memperbaiki kolbunya, memperbaiki sarirohnya, memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, maka zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindakannya diperbaiki, langkah-langkah kakinya diperbaiki, tangannya diperbaiki, tidak mau ngambil hak orang lain. Pandangannya diperbaiki oleh Allah, tidak mau melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Pendengarannya diperbaiki oleh Allah, tidak mau mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Lisannya diperbaiki oleh Allah, tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang hak, pembicaraan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya, kalau ingin memperbaiki dunia, perbaiki manusia. Kalau ingin memperbaiki manusia, perbaiki hatinya. Kalau ingin memperbaiki hatinya, perbaiki imannya. Kalau ingin memperbaiki imannya, maka salah satu pintunya adalah taqwallah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wasiat ulama yang ketiga yang saling diwasiatkan di antara mereka, yang ketiga adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Artinya, kalau orang itu benar-benar tersambung, terkoneksi dengan Allah, ibadahnya, hubungannya dengan Allah benar, pasti dan pasti hubungan dengan sesama manusia itu benar. Kalau ada orang mengaku hubungannya dengan Allah sudah baik, sholatnya sudah luar biasa, bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di awal bersama imam, siang puasa sunnah, Senin Kamis rajin puasa, qiyamul lail kalau malam bangun, siyamun nahar kalau siang puasa.
mengaku mengklaim dirinya bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tapi kalau indikator hubungan baiknya dengan manusia tidak ada, berarti ada yang gagal dalam ibadahnya. Kenapa? Ungkapan ini sejalan dengan firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat, yang mana solat adalah induk dari segala ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Solat adalah induknya ibadah, pemimpinnya ibadah. Kalau solatnya lolos, insya Allah lolos yang lain. Kalau ada orang mengaku solat, solatnya baik, kemudian dia tidak menghindari perbuatan keji, perbuatan mungkar, kemaksiatan masih jalan, berarti ini hubungannya dengan Allah terkait dengan solatnya masih ada yang perlu diperbaiki. Entah syarat rukunnya kurang pas, entah yang dimakan itu perkara haram, atau baju yang dipakai perkara haram, dihasilkan dari uang yang haram, atau pakaiannya najis, dan lain sebagainya. Ada yang perlu diperbaiki dalam sholatnya. Karena kalau sholatnya benar, pasti hubungannya dengan sesama manusia benar. Karena dia tidak mau berbuat zalim, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat mungkar. Hubungannya dengan sesama manusia itu baik. Alhamdulillah. Karena dikatakan oleh Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Dalam hadis ini Rasul bersabda dengan lughat, dengan istilah, dengan redaksi an-nas, bukan al-muslimin. Khairun nasi, sebaik-baik manusia. Manusia itu adalah sebuah istilah, kalimat yang universal. Muslim masuk, agama apapun masuk di situ. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Entah itu manusia yang tidak seagama dengan kita, kita juga memberikan manfaat. Apalagi yang satu agama. Yang tidak seagama dengan kita, Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini umum sudah. Mau orang Islam, mau non muslim, harus kita tebarkan manfaat kepada mereka. Karena sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia yang paling banyak menebarkan manfaat kepada manusia yang lain, lebih-lebih kepada saudaranya sesama muslim. Karena yang tidak bersaudara dalam hal agama masih bersaudara dalam hal satu nusa satu bangsa. Yang tidak bersaudara dalam hal satu agama, satu nusa satu bangsa masih bersaudara dalam sesama manusia. Maka Nabi katakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukan khairun nasi anfa'uhum lil muslimin, bukan. Tapi linnas, maknanya universal. Ini penting kita pahami. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih ditakdirkan untuk sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Tarawih ini artinya secara bahasa itu rehat. Rehat itu ya istirahat. Makanya kalau sholat tarawih habis 1 salam, 2 salam. Kalau dulu di zaman di Mekah sana, itu kalau tarawih, habis tarawih 1 salam, 2 salam, itu tawaf. Bertawaf. Nanti kalau sudah selesai tawaf, capeknya sudah hilang, sholat lagi. Nanti baru sholat 1 salam, 2 salam, tawaf lagi. Sudah selesai, habis tawaf, istirahat sejenak, nanti sholat tarawih lagi. Makanya disebut sholat tarawih. Karena ada istirahatnya. Makanya kalau kita sholat tarawih, pasti di sela-sela salam, itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk pembacaan as-salatu jami'ah
Ada lagi al-khalifatul ula, itu dalam rangka istirahat sehingga bisa disebut sholat tarawih. Nah itu, makanya begitu memang. Nah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan tahun ini kita sempurna melaksanakan tarawih dan puasa, ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, sinina ba'da sinin, tahun berikutnya dan berikutnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang di bulan Ramadan ini diperbanyak rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin kiranya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau terlalu panjang dan kali lebar itu bukan kultum ya. Panjang kali lebar sama dengan luas, lain ceritanya. Jadi mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir secara pribadi dan untuk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk imamnya mohon jangan saya ya. Yang lain. Hadanallahu ikum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.